kalau masalah tradisi menuju hari itu lah sekedar generasi kita tak tahu bila mulai itu. Mungkin ada yang tahu gitu. Bila mulai tradisi ada dengan tetua Pak. dari tua dulu itu. Jadi kini kita ikuti sampai kini. Dalam segi keagamaan menuju hari itu tuh boleh dilakukan kan itu harus acok-acok mengingat kematian. Jadi di tradisi orang-orang tasawuf itu setiap hari kita mengingat kematian. Dan kajian tasawuf itu untuk itu mereka kan diriku harus acok kita mengana mati. Jadi di terikat samadi untuk masuk terikat pun itu diawali dengan mati sebelum mati. Jadi tradisi menuju hari sampai 2 kali 7 sampai 10 hari sampai menjadi 1000 hari. Itu yang kita lakukan. Yang tujuannya itu tidak lain bukan itu mengingek ke anak cucu basuh kita akan mati, dia akan mati. Tradisi semakin banyak lah anak cucu kita tahu basuh kita akan mati hidup salamu dah. Nah itu inti ya. وكافة الأنبياء والمرسلين والسادة والقرابة والتابعين بالملائكة المقربين والقربين والسعداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وأولاد أبينا أبا وأمنا هرمنا كلا بينهما إلى يوم الدين شيء لله له الفاتحة. Baca dan semakin banyak orang, semakin banyak batu, semakin banyak kita mengucapkan kalimat Allah.
Mengenai apa tu bang? Batu. Batu bilangan. Ya. Batu terang. bilangan. Batu bilangan dari itu setiap batu tadi. Setiap batu itu kita bacaan Allahu Ahad. Yang kita doaan untuk si mayit. Jadi dibacaan Allahu Ahad setiap kita batu bilangan dari itu. Jadi secara apa? Secara nyata kita ni lama baca ko dapat pahala. Kalau pahala baca ke ayat Allah. Masalah batu bilangan tadi, kecikanda kami, Nasial, itu secara hakikatnya, di samping kita menghadiahkan kepada mayat, kita pun menghadiahkan kepada dikonsumsi. Apalagi Al-Fatihah, itu selalu menghakikatkan diri kita di Al-Fatihah kan. Karena tubuh kita 14 dengan kalimah, Al-Quran berjalan, kita bersihkan dengan kalimah Thaibah, dengan lisan kita tadi, kalimat kita. Jadi banyak secara yang terselubung ilmu tasawuf ini yang tidak bisa dipelajari secara awam, secara sedanya real nyata. Mengenai batu tadi, apakah itu harus batu putih atau harus ada jumlahnya gitu? Nah, lagi patokan. Kebetulan batu putih itu kan indah. Makasih ya. Itu kok kita cari batu putih. Kalau dah lagi batu putih, batu lain itu boleh. Tidak masalah. Tapi dia kita datang zaman lain. Datang zaman banyak batu putih. Itu lanceng kita. Kita ambil lah di situ. Lanceng.
واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
ilma
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا أو ريب أو سلب أو سهو أو سوء الهادم أو تعجيل الإمداد تلاوة القرآن أو إظهار من بيان آيات الرحمن أو آية العذاب فاغفر لنا وأبدا لنا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن لنا في الدنيا كريما وفي القبر ميسا وفي القيامة شافعا وعلى صراط نورا وجنة الجنة رفيقا على ما علمت أو ريب أو سلب أو سهو أو سوء الهادم أو تعجيل الإمداد تلاوة القرآن
Yang baca tuh kira aku tuh yang dibaca Zikir, itu zikir apa? tahlilan. Tahlilan tuh di situ tuh lengkap tadonya zikir. Lepas itu istighfarnya ada di situ. Ya kalimat-kalimat thayyibah. Mereka membaca kalimat-kalimat thayyibah yang dia diuntukkan pahalanya untuk mayit yang meninggal. Nah untuk pelaksanaannya misalnya apakah untuk di bulan Buroko menuju hari ko di Surago atau boleh di Di mana sampai? di meninggal berarti ya? Di mana meninggal, termasuk di rumah masyarakat. Masyarakat yang meninggal tiada menuju air. Selain awak membaca tahlil, apa lah itu? Apakah ada makan bagai atau apa? Ya Makan bersama gitu. Patang awak Makan, ada iya. makanan gitu. ya makan tuh. Makan bersama itu tuh disediakan deh masyarakat. Apa bentuk sedekah atau apa namanya? Sedekah. Dan orang yang meninggal, keluarga yang meninggal itu ingin lo dapat pahala, ingin lo babuek. Akhirnya itulah disedekahlah makan untuk orang yang datang. Dan itu yang memasaknya bukan yang punya rumah, tetangga-tetangganya datang bersama, dimasaknya lah. Dan orang yang datang kok itu membawa bareh, membawa kerambi, membawa gula, membawa kopi. Jadi tetap digotong royongan juga. Nah, gotong royong lah bersama-sama. Itulah yang dimasak tadi itu. Yang dimasak. Dimakan sama-sama tuh. Di saat apa tuh? Maka tuh itu jalan lo kota. Jalan lo kota tadi itu tuh menyumbang lo satu tuh. Masyarakat menyumbang. Itu lo lah untuk diagihan ke keluarga. Ya, cuma itu. Saling sedekah menjadi kais. Tuh. Apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami luar kamera. sebagai nenek mama orang tua yang beradu sebenarnya artinya menerangkan pertanyaan daripada bapak-bapak yang datang tentang masalah kematian dari awal sampai sehari meninggal, menego hari, menuju hari, mandu kali tujuh, kembali hari, sampai puluh, sampai meratus. Itu adalah suatu tradisi ciri khas daripada kami Lubulandu yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang terdahulu. Pak ya. Jadi orang tua dulu tu membuat acara tradisi itu untuk bak kecil kanda kami tadi tu daripada sudah yang cucu daripada almarhum Buya yang mengecekkan tadi. Bahasanya itu adalah mengingat mati. Artinya supaya banyak kita menyebut kalimat thayyibah, menyebut sebenarnya berzikir, mendoakan semayit ataupun kita saling doa mendoakan. Di samping itu pula kita mengadakan acara ko sebenarnya melalui sebenarnya bergotong royong. Intisarinya bergotong royong adalah si dalam musibah keluarga yang musibah itu dibantu oleh masyarakat, tetangga, kaum kerabat. Sebenarnya ada membawa beras, ada yang membawa gula ke kanda kami tadi itu. Jadi itu secara gotong royong. Di samping itu kalau terjadi istilahnya berdoa mulai sehari meninggal itu yang selalu dilakukan. Sehari meninggal menego harinya, tujuh hari, mandu kali tujuh, 40 hari, 100 hari. Jadi yang itu tuh ada keistimewaan masing-masing. Kalau di kaji surau kita kok ini ada fungsinya untuk diri kita dan di kemati. Intinya adalah kita ada saling mendoakan, bersedekah, saling bersedekah, berinfak, saling berinfakkan. Jadi untuk mengingat anak cucu kita supaya selalu mengingat Allah, selalu berzikir, selalu istilahnya memang di Lubuk Landu kok memang banyak silah-silah yang dilaksanakan untuk sunnah Nabi. Memang secara hadis daripada Nabi menuju hari 90 mendak ada dah. Cuma itulah yang ditinggalkan pesan atau amanah
yang kami laksanakan nenek moyang kami dari buya-buya terdahulu, itu tujuannya sebenarnya lain yang terbuka adalah selain mengingat kita hidup mati harus banyak mengenai Allah, banyak berzikir, mengingat kita sebenarnya menyebut kalimat thayyibah. Sampai itu kita meramikan sebenarnya si duka orang istilahnya si keluarga yang si berduka atau pemalang tadi. Jadi itulah keterangan secara simpel dari kami atas nama Imam Landu Wisnu Buyago. Jadi pada istilahnya kita yang hadir di bawahnya, bagi istilahnya yang kurang ataupun lebihnya tentu yang kita kan banyak yang lebih tahu. Karena kami yang kami ketahui cuma itu. Yang lebih rincinya tentu di dalam kajian